Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masih belajar daring ya mengenai sistem baterai. Ya, untuk materi dan semua bahan ajar sudah saya kirim melalui WhatsApp grup yaitu LKPD dan bahan ajar. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, coba dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, ini dari semua peserta, berarti hanya beberapa orang yang bisa join untuk sistem daring ini. Ya mungkin karena ada situasi yang sinyal kurang bagus atau kuota atau perangkat HP yang tidak support. Ya mungkin cuma sebagian aja yang bisa gabung di Zoom meeting ini. Yang perlu saya tekankan di sini adalah mengenai perawatan baterai. Tapi sebelum perawatan baterai kita lakukan, kita yel dulu ya. Yel dulu untuk supaya kita termotivasi, pelajaran ini bisa lebih semangat. Oke, kalau saya bilang semangat pagi otomotif, kalian bilang pagi ya. Ya. Semangat pagi otomotif. Pagi. Itu dong semangat ya. Kalau semangat belajar juga nanti kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, untuk pelajaran hari ini kita adalah sistem kelistrikan baterai. Tapi sebelum kita masuk ke sistem kelistrikan baterai, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang listrik? Coba sebutkan apa yang kalian ketahui tentang listrik? Listrik merupakan elektrona dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Terus kemudian kenapa mobil itu butuh kelistrikan? Coba siapa lagi yang bisa bantu? Kenapa mobil butuh kelistrikan? Untuk menyalakan mesin mobil membutuhkan daya listrik supaya komponen dapat bekerja. Apabila terjadi gangguan pada sistem kelistrikan, mobilitas untuk dinyalakan atau di starter, dan juga dibutuhkan untuk pengisian pada baterai untuk memercikan bunga api pada busi. Oke, kalau gitu. Ya, ini adalah sistem baterai. Tapi sebelum sistem baterai, kalian harus tahu dulu apa sih yang harus kalian lakukan atau harus kalian miliki agar berhasil dalam pembelajaran sistem baterai ini. Yaitu pertama harus kalian menjelaskan adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu menjelaskan pengujian daripada baterai. Ya, di mana pengujian daripada baterai ini adalah salah satu komponen atau salah satu kompetensi yang harus kalian miliki. Di mana salah satu indikatornya adalah pencapaian kompetensi adalah kalian harus bisa mampu menyimpulkan proses prinsip kerja baterai tanpa melihat buku sumber atau bahan ajar. Kemudian kalian harus bisa mampu mengidentifikasi dua komponen yang menghasilkan arus listrik pada baterai. Nah, baterai sendiri ini adalah bagian penting pada sistem kelistrikan mobil, yaitu untuk menyimpan arus, kemudian untuk kebutuhan arus listrik, kemudian menyalakan lampu, menyalakan AC, menyalakan aksesoris. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada, Pak. Nah, nanti untuk materi LKPD-nya sudah saya kirimkan ini. Ini ada di WhatsApp grup dan juga materi bahan ajar juga sudah saya berikan. Jadi nanti untuk sebagai sumber kalian untuk mempelajari sistem daripada baterai. Tipe baterai ada dua, baterai kering dan baterai basah. Kalau baterai basah itu berarti terendam oleh air dan baterai kering itu tidak terendam oleh air. Nah, untuk fokus yang kita sekarang inilah sistem baterai menggunakan baterai basah, di mana terendam oleh air. Di mana terendam oleh air ini, jadi yang bentuk H2O, ya ketemu SO4, terus nanti ketemu L, timbal atau timah hitam, dan akan menghasilkan arus listrik pada baterai. Nanti akan dialirkan ke positif, ke sistem daripada kelistrikan mobil, kemudian ke negatif itu ke massa. Ini saya lanjutkan lagi, ini konstruksi baterai, di mana konstruksi baterai itu terdiri dari terminal negatif, baterai, ventilasi, indikator, terminal positif, elektrolit, sel baterai, dan plat kutub. Ya, ini adalah konstruksi daripada sistem baterai. Ya, ini sistem kerja dari baterai. Kemudian untuk komponen daripada baterai, ya ini komponen daripada baterai. Iya, Pak. Nah, ini
Ini dari informasi dari video pembelajaran yang saya share di YouTube. Akan saya buat kelompok untuk kalian bisa diskusi mengenai sistem daripada baterai. Nah, ada yang mau tanya mengenai sistem baterai? Silakan. Ini saya mau nanya, Pak. Ya. Kenapa baterai mobil bisa menyimpan listrik? Ya, salah satu komponen baterai yang bisa menyimpan listrik adalah sel-sel yang ada di dalam baterai. Karena sel-sel listrik itu berintegrasi dengan air yang beraliran kimia. Sehingga dia bisa menyimpan di sel-sel dalam bagian listrik. Kemudian, apalagi yang mau saya tanyakan? Iya Pak, saya mau nanya Pak, apa syarat baterai mobil masih bagus? Ya, syarat mobil baterai masih bagus, salah satunya adalah air yang ada di dalam baterai. Itu harus dicek menggunakan hidrometer yang mempunyai berat jenis 1,26. Atau kalau kalian bisa mengecek menggunakan ampermeter, itu kapasitas baterai misalkan 12 volt, kalian cek adalah 12 volt. Jadi ada di meter yang terbaca di ampermeter. Kalau di bawah dari 12 volt, berarti artinya sudah mengalami kondisi hati-hati. Jadi bisa jadi diganti atau tolak. Kemudian untuk kelompok akan saya buat menjadi 2. Coba dijadikan referensi untuk mengantisipasi mengapa pada baterai bisa timbul arus listrik. Ya, ini diskusi dulu ya. Dibuat ada kelompok. Apa yang menyebabkan pada baterai bisa menimbulkan arus listrik? Coba kelompok 1 menjelaskan kenapa baterai bisa menimbulkan arus listrik. Karena terjadinya reaksi kimia pada baterai di mana air suling H2O dengan asa sulfat SO4, kemudian air tersebut kemudian dengan material timah hitam atau Pb dan terjadilah reaksi kimia antara plat positif elektrolit baterai dan plat negatif sehingga terjadinya arus listrik. Ya, kemudian kelompok ini coba sebutkan. Ya, Pak. Kenapa baterai bisa ditimbulkan? Baterai mobil adalah tipe baterai yang dapat dari alternator. Oke, nah kemudian untuk mengevaluasi pelajaran ini, saya akan memberikan soal pilihan ganda yang dikerjakan di Google Form. Dan ada tugas untuk pembuatan poster sistem baterai yang nanti akan dikerjakan per kelompok. Ini adalah petunjuk dari poster pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Di sini ada bisa kalian Google Form, linknya sudah ada, kemudian kuncinya TKRO 123. Oke, kerjakan selama waktu 2 menit. Udah ya, bisa buka ya. Jadi, nah kemudian hasilnya sudah bisa terlihat di Google Form saya. Rata-rata kalian sudah mengerjakan sudah cukup bagus, nilainya antara 70 sampai dengan 80. Oke, dari hari ini materi sudah saya berikan. Coba refleksi dari materi yang hari ini telah saya berikan. Baterai starter kendaraan bermotor umumnya tipe asap timbal menyediakan 12 volt listrik dengan menghubungkan 6 sel galvanik secara seri. Ya, terus kemudian Setiap sel menyediakan 2,1 volt sehingga totalnya menjadi 12,6 volt. Baterai asam timbal dibuat dari piringan timbal dan piringan timbal oksida yang terpisah yang direndam dalam larutan elektrolit 35%, asam sulfat dan 65% air. Ini akan menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan elektron dan mengalir melalui konduktor sehingga tercipta energi listrik. Oke, terima kasih atas refleksi hari ini. Ya, jadi memang benar bahwa untuk baterai mobil adalah salah satu komponen baterai komponen mobil yang sangat diperlukan untuk menggerakkan pertama kali mesin. Sehingga tanpa baterai, mobil tidak akan bisa bergerak atau tidak berjalan. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Coba ditutup pelajaran hari ini dengan doa. Ya Pak, semoga pembelajaran hari ini dapat ilmunya dan berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke. Berdoa mulai untuk doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, coba belajar di rumah. Nanti untuk pelajaran berikutnya ada pelajaran praktek. Jadi harus kalian persiapkan dengan baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.